Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Senin 17 Agustus 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada komandan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 Senin 17 Agustus 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan di tempat. Tegak, maju. Jalan. Belok kanan. Jalan.
Penyerahan bendera merah putih oleh Inspektur Upacara.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dimulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan kepada Mudirul Ma'had Abu Yal Habib Zain Baharun Hafizahullah Ra'ah, dan semua para dewan guru, dewan asatidzah, para santri, para santriwati, para mahasiswa, para mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul, meluangkan waktu kita, meninggalkan aktivitas kita, dan berusaha berada di tempat di mana pada hari-hari biasa kita tidak mau melaksanakannya, di bawah terik matahari,
dalam keadaan berdiri, sangat memenatkan, sangat mencapaikan, dan sangat terasa terik sekali kepada badan kita. Tapi itu semuanya kami laksanakan dan kami tunjukkan sebagai bukti kami adalah generasi yang tidak lupa dengan sejarah. Karena generasi yang lupa dengan sejarah adalah generasi yang akan gagal, akan binasa dan hancur. Sedangkan generasi yang masih ingat kepada sejarahnya, terutama sejarah leluhurnya, adalah generasi yang akan menjadi sukses dan jaya, serta generasi yang akan gemilang dan meraih segala macam prestasi. Kita tahu Indonesia setelah dijajah 350 tahun dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan leluhur kita selama 350 tahun. Kebebasan dirampasnya, kedaulatan direndahkannya, martabat dihinakannya. Maka kemudian setelah 350 tahun, dengan berkat dan rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, para ulama semuanya bangkit. Para patriot-patriot bangsa bangkit. Para santri seluruhnya bangkit untuk merebut kedaulatan kita, martabat kita, dan kemerdekaan daripada bangsa kita yang kita cintai ini. Dengan susah payah mereka merengkuhnya, bercucuran darah, meninggalkan segala kesenangan. Rumah yang baru dibangunnya ditinggalkan, istri yang baru dinikahinya dibuat janda, anak-anak yang masih kecil ditinggalkan dalam keadaan yatim, harta benda yang banyak melimpah dikorbankannya, semuanya untuk merebut kedaulatan bangsa negara Indonesia ini. Kami sangat tahu, oleh karenanya kami tunjukkan walaupun kami berada di bawah terik matahari, kami rela, hanya itu pengorbanan kami. Berbeda dengan pengorbanan mereka, para leluhur kami, yang mereka berkorban dengan sayatan-sayatan luka, sakit jiwa dan hatinya, semuanya untuk kemerdekaan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa membalas apa yang telah leluhur korbankan, kecuali kita balas mereka dan kita tunjukkan kesuksesan dan kejayaan daripada generasi yang sekarang ini. Jadikan negara Indonesia bangga dengan adanya kita berada di atas tanah ini. Dan kalau kita ingin menjadikan negara ini menjadi negara yang berdaulat, negara yang bertabat, maka tidak mungkin kita melaksanakan teori-teori yang lainnya yang masih dalam rangka, dalam tahapan keraguan, masih belum dibuktikan. Tapi kita ingin menerapkan suatu teori yang pasti, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, dan pasti benar, pasti akan terrealisasi setiap orang yang melaksanakan teori itu, yaitu teori Al-Quran, bukan teori manusia. Al-Quran telah berfirman dalam Al-Quran, Allah SWT firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katafna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan kami telah tetapkan di kitab Zabur, begitu pula di dalam kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan, bahwasanya bumi ini dimanapun kita berpijak tidak akan dinikmati, tidak akan berharga, tidak akan bernilai, tidak akan menyenangkan, tidak akan memberikan kesejahteraan, keamanan, kecuali bagi mereka yang soleh. Yang diartikan oleh para ulama, soleh itu adalah yang bisa melaksanakan semua hak-hak Allah dan bisa melaksanakan semua hak-hak manusia. Kata-kata yang simpel tapi sangat banyak artinya, syarat maknanya, yang bagaimana mungkin kita bisa melaksanakannya tanpa kita belajar,
Sehingga apa yang kalian laksanakan di pondok pesantren, begitu pula para kiai, para ustadz, para ulama mengajarkan di majelis mereka, di sekolah-sekolah agama mereka, maupun di tempat-tempat yang tersedia, semuanya itu tidak lain adalah untuk menjadikan kita sebagai generasi yang membanggakan leluhur kita, yang membalas budi leluhur kita, yang ingin membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa lakukan apapun yang bisa membanggakan leluhur kita, kita laksanakan. Tapi tatkala kita sudah melupakan amanat yang telah dititahkan oleh para leluhur kita, bahkan dari sangat cerdasnya mereka, amanat tersebut, pesan tersebut diletakkan di dalam lagu kebangsaan kita supaya tidak terlupakan dan tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. Di mana di situ disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya bangun. Kalau badannya bangun, jelas kita semua tahu. Banyak di antara kita sekarang membangun badan anak-anak kita dan manusia-manusianya bangsa Indonesia ini dengan rumah yang mewah, mobil yang megah, begitu pula uang yang melimpah, tapi mereka lupa amanat yang satunya, jiwanya tidak terbangunkan. Sehingga kita lihat bangsa Indonesia yang dikatakan oleh bangsa-bangsa lain, Indonesia segala kekayaan ada di dalam tanah Indonesia, tapi ternyata kita tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara kita yang lebih mementingkan pribadinya daripada sesamanya. Padahal kalau kita bertanya kepada kakek moyang kita, leluhur kita, untuk apa mereka itu berperang? Untuk apa mereka mengorbankan jiwa dan harta? Jawabannya adalah satu, untuk supaya bangsa ini, bukan hanya keluarganya, bukan hanya anaknya, bukan hanya dirinya, tapi bangsa ini benar-benar merasakan kebebasannya dan menjadi bangsa yang bermartabat, yang berdaulat, yang bertahta. Oleh karena itu, ayo kita bangun jiwanya. Tidak mungkin kita membangun jiwanya kecuali dengan bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, melaksanakan dan menerapkan semua perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa, semoga leluhur kita yang telah berjuang dan memperjuangkan negara kita ini, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan dosa-dosanya berubah menjadi hasanat, Allah tambah hasanatnya melimpah sehingga mereka bisa duduk bersama Nabinya Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami generasi-generasi yang bangkit, jadikanlah kami generasi-generasi yang termotivasi dengan pengorbanan mereka, jadikanlah kami generasi-generasi yang benar-benar bisa menilai, menghargai kemerdekaan yang mereka perjuangkan dengan darah, harta benda dan semua yang mereka punya. Ya Allah, jadikanlah generasi ini adalah generasi yang lebih mengutamakan kepada bangsanya, bukan kepada pribadi dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah negara ini menjadi negara yang bertaubat, bertahta, bermartabat, berdaulat. Ya Allah, berikan mereka hidayah semuanya, masyarakat Indonesia, untuk benar-benar melaksanakan perintah-Mu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya negara Indonesia ini akan menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan turun dari langit, keberkahan keluar dan muncul daripada bumi. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak dalam waktu yang sekejap, kalau Engkau berkehendak saat ini juga, semuanya akan mendapatkan hidayat. Berikan hidayat kepada mereka semuanya ya Allah. Inilah satu-satunya teori yang bisa kita laksanakan dan kita terapkan dan pasti berhasil. Jadikanlah mereka itu sadar, jadikanlah mereka-mereka yang mengayomi masyarakat kita, Bapak Presiden kita yang mencintai kita, para pejabat-pejabat kita yang mencintai kita, jadikanlah mereka orang yang beriman dan bertakwa, jadikanlah mereka yang penuh dengan hidayah, sehingga mereka diberikan hidayah oleh-Mu ya Allah untuk memberikan pembinaan jiwa kepada anak-anak bangsanya, sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tatkala mereka sudah melaksanakan yang semacam itu, yang terlaksana adalah seperti disampaikan oleh Allah Ta'ala, dan tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, pasti benar.
Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dilandasi dengan keimanan, maka pasti kami akan berikan bagi mereka kehidupan yang sangat menyenangkan. Berikan kepada kami kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah negara yang berdaulat, negara yang dihormati, negara yang bukan direndahkan, negara yang bukan dihinakan, negara yang bisa memberi upah, bukan negara daripada bangsa yang diberi upah oleh bangsa yang lainnya. Ya Allah, jadikanlah negara ini adalah negara yang ditakuti. Jadikanlah negara Indonesia negara para wali. Jadikanlah negara Indonesia negara para orang yang beriman dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu kemerdekaan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai.
Laporan selesai. Lanjutkan. Pembacaan doa dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa la niyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina batina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina filana dzunubana. Allahumma salluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lam annahu la yusibuna illa ma katabta alaina waridha bima qasamtahu alaina ya dzal jalal ikram. Allahumma qdhi fi qulubina raja'ak waqta raja'na man siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma da'fat anhu quwwatuna wa qasra anhu amaluna wa lam tantahi lirabbatuna wa lam tablughu masalatuna wa lam yajir ala asinatina mimma ataita ahadan min awwalina wal akhirin min al-yaqin wa khassana bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka min 'abdika nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun. Allahumma nas'aluka al-jannata ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa i'tiqad wa na'udzubika minan nari ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa i'tiqad. Allahumma nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khaira. Allahumma arham mautana warham syuhada'ana ya Allah, syuhada' al-istiqlal. Allah yaj'alhum ya Allah ma'al nabiyyin siddiqin wa syuhada' wa salihin wa sunna ulil kafika. Yaj'al hadzal balad Allah baladan aminan mutma'inna waj'al hadzal balad ya Allah yaskun fihi amrul amali wa min al-amil amil du'atim holisin melaghniyan fi nasmin mulasab fi yaumiddin mahfudim jam fitan ma dhahara minha wa batan fit dunya wa din mutakhaliqin bi sayyidil musallin mustaqimin fi ta'rabbil alamin maftuhin alim futuran fi faqih wa din wa alim tafsir wa ta'wil mu'afin jasaduhum ya Allah jamil amrad wal asqam khususan min wabaq qarana ya Allah wa min amrad qalbiyah wa ij'alhum man tala umruhu hasuna amaluhu wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan paling kanan. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai, pasukan dibubarkan.